Akan tetapi dia dan kawan-kawannya terlampau jahat, Enci. Lupakah engkau akan keadaan keluarga kita yang terbasmi habis? Han, kalau engkau tidak bisa mengampuninya dan memaksa hendak membunuhnya, terserah. Akan tetapi engkau harus membunuh aku dan keponakanmu ini lebih dulu. Sieleng memondong anaknya dan menghadapi Han dengan sinar mata menantang. Han terbelalak memandang encinya dan melihat bahwa ucapan dan tantangannya itu berhasil. Sieleng lalu memegang tangan Han dan berkata, "Jangan menilai orang lain secara sepintas lalu, adikku. Apakah engkau tidak tahu bahwa kita pun bukan keturunan orang baik-baik? Kakek kita 1000 kali lebih ganas dan jahat daripada suamiku. Dia ini hanya menjadi buas karena tugasnya yang diharuskan membasmi musuh. Sebaliknya kakek kita, orang sedunia mengutuknya. Apa maksudmu, Enci? Oh, engkau tidak tahu, Han. Apakah dahulu, ayah atau ibu tidak pernah bercerita tentang kakek kita yang bernama Syehoat?" Han menelan ludah ketika mengangguk. Teringat ia betapa setan botak pernah mentertawakan kakeknya. Kalau setan botak mengenal kakeknya, tentulah kakeknya bukan sembarang orang. Kakek kita itu adalah seorang Jayawasian, dewa pemetik bunga, yang terkenal di seluruh dunia Kang Ou karena jahatnya. Pekerjaannya hanyalah mengganggu anak istri orang. Entah telah mencemarkan berapa ribu orang wanita di dunia ini. Dan lebih banyak pula yang telah dibunuhnya. Nah, kau dengar sekarang? Apa yang dialami ibu dan aku sendiri, boleh dikatakan hukum karma sebagai pembalasan atas dosa-dosa kongkong kita itu. Nasibku masih baik. Biarpun aku diperkosa, akan tetapi ternyata kemudian bahwa yang memperkosaku menjadi suamiku yang mencinta dan kucinta, menjadi ayah puteriku. Nasibku masih jauh lebih baik daripada nasib ribuan orang wanita yang menjadi korban kakek kita. Benarkah itu, Leng Cici? Kalau begitu, kakek kita itu memiliki kepandaian yang luar biasa? Tentu saja. Dia ditakuti oleh seluruh tokoh di dunia pada zamannya. Kalau begitu, mengapa ayah kita begitu lemah? Ayah kita bukanlah anaknya yang sah, melainkan anak yang terlahir dari seorang di antara wanita-wanita yang diperkosanya. Han menutupi mukanya. Hukum karma. Kedosaan kakeknya mengakibatkan hancurnya keluarga ayahnya. Sudahlah, adikku. Keturunan ayah tinggal kita berdua, marilah engkau ikut bersamaku. Kakak iparmu ini amat mencintaku, dia seorang yang baik. Kalau dia melakukan hal yang mengerikan terhadap keluarga ayah, hal itu adalah tidak mengherankan karena hal-hal semacam itu selalu terjadi dalam perang. Engkau telah membunuh semua pengawal kami. Mengapa, adikku? Han mengangkat muka, memandang kepada Cihounya, kakak iparnya, yang masih menundukkan muka. Mengapa? Tanya saja kepada suamimu ini, Leng Cici. Para pengawal itu membunuh-bunuhi rakyat yang tidak berdosa. Tentu saja aku tidak mau mendiamkannya saja melihat penyembelihan orang-orang tak berdosa. Melihat para pengawal itu seperti serigala-serigala buas berburu manusia. Kau anggap begitukah, Han? Lihatlah ini. Sieleng menyingkap bajunya dan memperlihatkan pundaknya yang terluka, luka baru. Mengapa pundakmu, Cici? Akibat serangan mendadak dari orang-orang tak berdosa itu. Mereka pura-pura menjadi rakyat jelata, menonton kereta pembesar lewat. Tiba-tiba menyerang dengan senjata rahasia, mengenai pundakku dan hampir membunuh keponakanmu kalau saja tidak cepat ditangkis Cihumu. Masih banyak hal terjadi, Han. Hal-hal mengerikan yang dilakukan oleh rakyat tak berdosa itu. Pembunuhan-pembunuhan mengerikan terhadap orang-orang yang bekerja kepada pemerintah baru. Akan tetapi semua itu sudah wajar terjadi dalam perang. Han termenung dan terbayanglah wajah Lulu. Adik angkatnya itu pun putri seorang Manchu yang terbasmi sekeluarganya oleh rakyat. Oleh Lau Pangchu dan teman-teman yang menyebut diri mereka kaum pejuang. Bahkan oleh mereka yang menganggap diri sendiri orang-orang gagah itu, Lulu disuruh berpakaian seperti gembel dan dibiarkan hidup seorang diri. Apakah dosa Lulu? Berdosakah kalau dia kebetulan oleh Tian dilahirkan sebagai anak keluarga Manchu? Salahkah sekarang kalau cicinya mencinta pembesar Manchu yang memperkosanya? Ia menjadi bingung memikirkan hal ini. Lebih bingung lagi mendengar keterangan cicinya bahwa kakeknya, ayah dari ayahnya, adalah seorang pentolan kaum pemerkosa wanita sehingga berjuluk dewa pemetik bunga. Tiba-tiba Han berseru, tubuhnya bergerak mendorong cicinya ke samping dan 4 buah senjata piau runtuh ke bawah.
Giam Chiang Kun kaget sekali, cepat merangkul istri dan anaknya. Berlindung di dekat kereta, di belakang Han Han yang sudah berdiri tegak memandang ke depan. Pembesar Manchu keparat, bersiaplah untuk mampus. Terdengar seruan nyaring sekali sehingga Han Han diam-diam terkejut. Yang datang adalah seorang wanita yang berkepandaian tinggi. Buktinya, dari jauh sudah dapat menyambit Piao yang ketika ia sampok tadi membayangkan tenaga besar. Dan sebelum tampak orangnya sudah terdengar suaranya yang nyaring. Tak lama kemudian muncullah 3 orang muda yang gerakannya tangkas dan gesit, berloncaran dengan gerakan ringan sekali membayangkan Gin Keng yang tinggi tingkatnya. Mereka itu adalah 2 orang gadis dan seorang pemuda. 2 orang gadis yang amat cantik dan seorang pemuda yang tampan. Usia mereka sebaya dengan Han Han. Dan pakaian mereka dapat diduga bahwa mereka adalah orang muda dunia Kangno. Han Han memandang mereka dengan sinar mata penuh selidik. Jantungnya berdebar dan ia mengingat-ingat karena merasa yakin bahwa dia mengenal 3 orang muda yang perkasa ini. 3 orang itu melihat seorang pemuda berpakaian putih robek-robek dan berambut panjang riap-riapan. Berdiri tegak melindungi pembesar Manchu dan anak istrinya segera meloncat ke depan Han Han. Memandang dengan penuh kemarahan dan penuh selidik pula. Tiba-tiba seorang di antara 2 gadis itu, yang cantik dan berpakaian kuning yang memiliki mata bening dan sikap jujur, berseru dan melangkah maju. "Benar, engkau Han Han. Engkau Han Sute." Han Han tersenyum. Tentu saja. Mengapa ia hampir melupakan mereka ini, terutama sekali gadis berpakaian kuning ini? Mereka ini adalah sahabat-sahabatnya dahulu. Bukan hanya sahabat, malah suci-sucinya dan suhengnya, karena dia bersama mereka inilah yang dipilih oleh Toat Beng Chiu Xianli sebagai murid. Gadis manis berpakaian kuning ini siapa lagi kalau bukan Kim Chu? Dan gadis kedua yang pendiam dan bermata tajam berwajah serius itu adalah Foa Chiok Lin, sedangkan pemuda tampan itu adalah Gulai Kwan. Wah, kiranya kedua suci dan suheng dari In Kok San. Ia menatap wajah Kim Chu dan sampai agak lama mereka saling bertemu pandang. Betapa cantiknya Kim Chu sekarang, pikir Han Han dengan pandang mata mesra. Di antara semua murid Mabin Lomo tentu saja Kim Chu merupakan murid yang paling dekat dengannya. Bahkan, takkan pernah ia dapat melupakan kebaikan Kim Chu pada pertemuan terakhir mereka. Kim Chu yang semestinya menangkapnya, bahkan membebaskannya, dan membiarkannya pergi bersama Lulu. Bahkan memberi pakaian dan sepatu kepada Lulu. Kim Chu Suci, bagaimanakah keadaanmu selama ini? Kuharap engkau baik-baik saja. Dan sampai kini aku belum pernah melupakan budi kebaikanmu. Tiba-tiba kedua pipi gadis itu menjadi merah sekali dan terpaksa ia menundukkan mukanya. Untuk melenyapkan rasa jengah bahwa kenyataannya Han Han hanya memperhatikan dia seorang, Kim Chu segera bertanya. "Sute, kenapa kau berada di sini? Dan siapakah yang membunuh banyak pengawal anjing-anjing Manchu itu?" Kim Chu menudingkan telunjuknya yang kecil runcing ke arah mayat yang berserakan. "Akulah yang membunuh mereka," kata Han Han perlahan penuh keraguan akan benar tidaknya semua yang telah ia lakukan. Ia teringat akan wajangan kakek di Xiao Lim Si itu. Dan kini ia kembali telah menyebabkan kematian banyak sekali manusia, sampai puluhan banyaknya. Puluhan orang manusia yang sama sekali tidak dikenalnya dan yang ia sungguh tidak tahu untuk apa ia bunuh. "Engkau!" Seruan ini terdengar dari mulut 3 orang muda perkasa itu. Dan mata Kim Chu yang bening terbelalak memandang wajah Han Han. Seruan yang disertai perasaan tidak percaya. Mereka sudah sering kali bentrok dengan para pengawal. Dan andai kata mereka bertiga dikeroyok oleh 40 lebih orang pengawal itu, tentu saja mereka akan mampu membunuh mereka semua. Akan tetapi Han Han, seorang diri pula, betapa mungkin dapat dipercaya. "Han Sute, kalau engkau yang telah membunuh semua pengawalnya, mengapa tidak lekas membunuh pembesar Manchu ini?" tanya Foa Chiok Lin, mengerutkan alisnya dan memandang tajam penuh selidik. "Bahkan engkau tadi telah menangkis piau-piau yang kulepaskan, apa artinya semua ini?" kata pula Gulai Kwan. Sedangkan Kim Chu tidak bertanya sesuatu, hanya memandang penuh kekhawatiran kepada pemuda yang sejak dahulu amat disukainya dan amat dikaguminya itu. Ia sudah mengenal watak Han Han yang aneh. Dahulu saja sudah mengambil seorang gadis Manchu sebagai adik. Siapa tahu setelah kini dewasa, apa saja yang akan dilakukannya. Han Han menarik napas panjang lalu mengangguk perlahan.
Sesungguhnya, akulah yang membunuh para pengawal itu dan aku pula yang menangkis sambaran piau yang kau lepaskan tadi. Han, engkau tentu melakukan tangkisan piau karena salah paham, mengira kami menyerangmu. Dan tadi Gu Suheng juga salah sangka, dari jauh tidak mengenalmu maka mengirim serangan langsung. Han menggelengkan kepala dan berkata, tidak demikian, Kim Chu Suci, aku memang menangkis piau-piau itu untuk melindungi keluarga ini. Kembali seruan kaget keluar dari tiga mulut dengan berbareng. Kalau mereka melihat Han menjadi pelindung pembesar Manchu, hal ini tidak akan mengherankan hati mereka. Akan tetapi setelah mendengar bahwa Han membunuh sekian banyaknya pengawal Manchu, mayat-mayat mereka pun masih belum dingin benar. Bagaimana sekarang orang aneh ini malah melindungi pembesar Manchu yang dikawal oleh para pengawal yang dibunuhnya? Sungguh membingungkan. Han Sute, minggirlah dan biarkan aku membunuh anjing Manchu ini bersama anak istrinya. Gulai Kuan membentak tidak sabar lagi. Akan tetapi Han tetap berdiri tegak menghadang. Tidak boleh, Gu Suheng. Kalian tidak boleh membunuh mereka. Han, mengapa begini? Engkau sudah membunuh pengawalnya, mengapa melindungi mereka ini? Kim Chu bertanya dengan suara kecewa dan penasaran. Karena dia adalah ciciku dan anaknya adalah keponakanku. Jawab Han tegas. Kalau begitu minggirlah dan biarkan kami membunuh si pembesar anjing itu. Foa Chioklin berseru. Tidak boleh. Dia itu adalah cihuku. Terpaksa aku harus melindunginya demi kebahagiaan cici dan keponakanku. Han, kalau kau masih keluarga pembesar ini, mengapa kau membunuh para pengawalnya? Han menghela napas panjang, kemudian menjawab. Karena kulihat mereka membunuh para pengungsi. Nah, itu bagus sekali. Engkau menyaksikan sendiri betapa jahatnya penjajah Manchu, Han. Mereka membunuh rakyat jelata, mereka membasmi keluargamu, bukan? Juga keluargaku, keluarga Sumoi dan Suheng ini. Mereka itu jahat, patut dibasmi dari tanah air kita. Minggirlah dan biarkan aku membunuh pembesar ini. Biar dia cihumu, akan tetapi dia ini anjing Manchu. Tentu saja kami tidak akan mengganggu cici dan keponakanmu. Kim Chu berkata. Benar apa yang dikatakan Kim Sumoi, Han. Minggirlah. Engkau pun musuh bangsa Manchu. Mereka itu sudah terlampau banyak membunuh rakyat yang tidak berdosa. Telah menginjak-injak tanah air dan rakyat kita. Jangan sampai seorang pemuda seperti engkau menjadi seorang pengkhianat dan penjilat anjing Manchu. Mata Han berkilat ketika ia menentang pandang mata Gulai Kuan. Aku bukan sute kalian. Dan hanya mengingat akan perhubungan di antara kita dahulu, terutama sekali mengingat akan budi kebaikan Nona Kim Chu. Maka aku melayani kalian bicara. Bolehkah aku bertanya, sudah banyak pulakah kalian membasmi orang-orang Manchu? Termasuk mereka yang mau bekerja sama dengan pemerintah Manchu? Tiga orang ini mengira bahwa setelah membunuh puluhan orang pengawal itu, Han lalu menjadi sombong. Sungguh pertanyaan lucu. Tentu saja sudah banyak. Sedikitnya 100 orang telah tewas di tanganku ini, demikian pula dengan Nona Kim Chu dan Nona Foa Chioklin, jawab Gulai Kuan. Han melanjutkan pertanyaannya. Dua orang gadis itu mengangguk, pandang mata Kim Chu makin bingung dan khawatir. Ia merasa tidak senang kalau harus bermusuh dengan Han. Han tersenyum, senyum yang mengandung penuh arti. Mungkin cihuku ini sudah banyak membunuh orang. Akan tetapi aku pun sudah banyak membunuh orang dan kalian bertiga sudah mengaku telah membunuh ratusan orang. Entah siapa yang lebih jahat di antara kita pembunuh-pembunuh ini. Dan aku sangsi apakah ada yang baik di antara kita. Sejenak tiga orang muda itu bingung mendengar ucapan itu. Akan tetapi, yang kami bunuh adalah orang-orang Manchu yang jahat. Sedangkan yang dibunuh orang-orang Manchu adalah rakyat yang tidak berdosa. Bantah Gulai Kuan penasaran. Gulai Kuan, aku hendak melihat mana ada orang yang tidak berdosa. Han menarik napas panjang, teringat akan cerita cicinya tentang kakeknya, yang menjadi pemerkosa wanita nomor 1 di dunia. Han, tak usah banyak cakap, mau tidak engkau minggir dan membiarkan aku membunuh anjing Manchu itu? Engkau mau menjadi pengkhianat? Bentak Foa Chioklin yang seperti suhengnya amat membenci orang-orang Manchu. Dan sudah bersumpah hendak membunuh semua orang Manchu untuk membalas dendam keluarganya yang habis terbasmi orang Manchu. Han menggeleng kepala. Terserah bagaimana penilaian kalian.
Aku tetap tidak membiarkan kalian membunuh Cihuku dan keluarganya. Sebaiknya kalian pergi saja. Wah, agaknya engkau memiliki sedikit kepandaian dan menjadi sombong. Minggirlah, atau terpaksa aku akan merobohkanmu lebih dulu. Bentak Gulai Kwan. Han, minggirlah. Mengapa engkau berkeras? Kim Chu berkata, suaranya setengah memohon. Akan tetapi Han memandang gadis itu dan berkata, menyesal sekali, aku tidak dapat memenuhi permintaanmu, Kim Chu. Kalau begitu mampuslah. Gulai Kwan menerjang maju, mengirim pukulan keras sekali ke dada Han. Seperti telah diceritakan di bagian depan, Gulai Kwan ini merupakan seorang di antara 4 murid yang diambil Toat Beng Chiu Sian Li sebagai murid. Dioper dari tangan Mabin Lomo, di samping Han, Kim Chu dan Foa Chioklin. Murid-murid Mabin Lomo sudah hebat, menerima pelajaran ilmu kesaktian Suat Im Sin Chiang. Akan tetapi sebagai murid Toat Beng Chiu Sian Li, tentu saja tingkat kepandaian 3 orang itu lebih hebat daripada murid-murid Mabin Lomo. Mereka juga telah menguasai Suat Im Sin Chiang, akan tetapi ilmu yang mereka kuasai baru setengahnya. Ini seperti yang hanya dapat dicapai oleh semua murid Mabin Lomo, telah diperhebat oleh pelajaran yang mereka terima dari Toat Beng Chiu Sian Li. Dari nenek ini mereka menerima ilmu silat tinggi, juga telah menguasai ilmu pukulan yang disebut Toat Beng Tok Chiang, tangan beracun pencabut nyawa, yang telah digabung dengan Suat Im Sin Chiang sehingga pukulan yang didasari tenaga Sin Kang dingin itu kini mengandung racun yang mematikan. Ketika menyerang Han, Gulai Kwan yang dulu mengenal kelihayan Han tidak mengeluarkan pukulan ini, melainkan memukul dengan Sin Kang yang kuat akan tetapi tidak mengandung hawa beracun. Melihat datangnya pukulan yang amat kuat ini, Han dapat mengukur dari sambaran hawanya. Maka dengan berani ia menerima pukulan itu dengan dadanya. Kim Chu menahan seruannya yang sudah terlanjur keluar dari mulutnya ketika melihat betapa Han menerima pukulan suhengnya begitu saja dengan dada. Pukulan itu mengandung tenaga Sin Kang yang kuat dan isi dada dapat remuk terguncang dan dapat menyebabkan kematian. Namun ia tidak keburu mencegah lagi, hanya memandang dengan mata terbelalak. Adapun Foa Chioklin yang menyaksikan sikap sucinya ini mengerutkan kening. Dan diam-diam ia maklum bahwa Kim Chu menaruh hati kepada pemuda berambut panjang bersinar mata aneh itu. Gulai Kwan berseru kaget dan tubuhnya terjengkang ke belakang. Tentu ia akan terbanting roboh kalau saja ia tidak cepat mempergunakan ginkangnya berjungkir balik ke belakang, sehingga ia dapat berdiri lagi dengan mata terbuka lebar. Pukulannya tadi keras sekali, akan tetapi Han telah menerima dengan dada terbuka dan sama sekali tidak bergeming. Malah tenaga pukulannya membalik sehingga ia terjengkang. Lai Kwan, lebih baik engkau dan kedua orang nona ini pergi saja dan jangan mengganggu aku, kata Han yang tidak ingin bentrok dengan bekas saudara-saudara seperguruannya itu. Akan tetapi ucapannya ini menambah kemarahan Lai Kwan yang menganggap Han memandang rendah kepadanya. Manusia sombong, tidak tahu bahwa aku tadi telah berlaku lunak kepadamu. Kalau benar-benar ingin berkelahi, nah, kau terimalah pukulan ini. Setelah berkata demikian, Lai Kwan melompat ke depan sambil mengeluarkan pekik menyeramkan. Kedua tangannya mendorong ke depan ketika tubuhnya masih melambung di udara. Itulah pukulan gabungan Suat Im Sin Chiang dan Toat Beng Tok Chiang yang amat hebat. Pukulan yang mendatangkan suara berciutan itu amat hebatnya dan Han tentu saja mengenal pukulan itu. Dia tidak berani menerima dengan tubuhnya seperti tadi. Apalagi kini kedua tangan yang mendorong itu menuju ke arah pusarnya. Ia masih berdiri tegak dengan kedua kaki terpentang lebar. Cepat ia menggerakkan tangan kirinya, diayun dari kanan ke kiri dengan gerakan menangkis. Diam-diam mengerahkan inti tenaga Im Kang yang lebih kuat daripada Suat Im Sin Chiang. Dua tenaga mujizat bertemu dan tentu saja Lai Kuan bukan lawan Han dalam hal tenaga sakti. Sedangkan Mabin Lomo sendiri tidak sanggup menandingi Han, apalagi Lai Kuan. Pemuda murid Toat Beng Chiu Sian Li ini merasa seolah-olah tubuhnya dibawa angin puyuh. Kedua lengannya yang mengirim dorongan tadi terbanting ke kanan, dan tubuhnya tak dapat ia cegah lagi ikut terbanting. Sehingga ia roboh terguling-guling sampai belasan kaki jauhnya. Kim Chu dan Foa Chioklin berseru saking heran dan kagetnya. Mereka tentu saja maklum dan mengenal pukulan suheng mereka, dan tahu betapa kuatnya pukulan itu.
Akan tetapi Han Han dapat menangkis dengan pengerahan tenaga Sin Kang dan akibatnya Su Heng mereka terpelanting sampai belasan kaki jauhnya. Ciok Lin sudah mencabut pedangnya. Kim Chu juga mencabut pedang. Lai Quan sudah meloncat bangun, terengah-engah dan bergidik, menggoyang pundaknya. Ia merasa betapa hawa dingin menyerang dadanya dan ia hanya mengira bahwa pukulannya yang mengandung Suat Im Sin Chiang tadi membalik oleh tangkisan Han Han yang memiliki Sin Kang amat kuat. Ia masih tidak tahu bahwa Han Han telah memiliki intisari Suat Im Sin Chiang yang luar biasa kuatnya. Melihat kedua orang semuanya sudah mencabut pedang, Lai Quan juga mencabut pedangnya dan melangkah maju. Kiranya engkau telah memiliki kepandaian tinggi. Pantas menjadi begini sombong. Akan tetapi karena engkau seorang pengkhianat dan pembela anjing Manchu, engkau akan mati di tangan kami, kata Lai Quan. Ucapan itu disusul oleh gerakan pedang yang amat cepat. Pedang di tangan Lai Quan berubah menjadi sinar putih yang menyilaukan mata. Berturut-turut tampak sinar bergulung-gulung ketika Kim Chu dan Ciok Lin menggerakkan pedang mereka. Memang tiga orang muda ini telah menerima ilmu pedang yang amat lihai dari guru mereka. Tiga sinar pedang bergulung-gulung seperti tiga ekor naga sakti, mengurung tubuh Han Han. Pemuda ini melihat berkelebatnya gulungan sinar pedang yang amat cepat dan mengeluarkan suara berdesing. Terkejut juga dan ia mempergunakan ginkangnya untuk berkelebat dan mengelak ke sana ke sini. Diam-diam Kim Chu kagum bukan main. Ternyata bahwa Han Han kini telah menjadi seorang sakti. Tidak saja memiliki Sin Kang yang lebih kuat daripada Lai Quan, bahkan memiliki ginkang yang istimewa sehingga serangan mereka bertiga selalu mengenai tempat kosong. Pergilah kalian. Aku tidak ingin membunuh kalian. Berkali-kali Han Han berseru keras. Memang dia takut sekali kalau ia kesalahan tangan lagi membunuh tiga orang ini. Hal ini amat tidak ia kehendaki, terutama sekali ia takut kalau ia salah tangan melukai Kim Chu. Akan tetapi seruan-seruannya tidak dipedulikan tiga orang itu yang menjadi makin penasaran. Bahkan seruan Han Han itu dianggap oleh mereka sebagai tanda memandang rendah. Mereka mempercepat gerakan pedang mereka dan kini Han Han menjadi sibuk. Memang, kalau tiga orang itu hanya mengandalkan tenaga Sin Kang, kiranya mereka takkan dapat berbuat banyak terhadap Han Han yang jauh lebih kuat. Juga dalam hal kecepatan gerakan, Han Han menang jauh. Akan tetapi, karena mereka menggunakan pedang dan ilmu pedang mereka merupakan ilmu pedang tingkat tinggi yang amat hebat gerakannya, Han Han yang belum matang ilmu silatnya itu menjadi bingung. Biarpun ia dapat mengelak cepat, akan tetapi karena dikeroyok tiga, dan tidak mengenal perubahan-perubahan gerakan tiga batang pedang yang menyambar-nyambar ganas, tidak dapat ia menghindarkan diri dari sambaran-sambaran pedang sehingga dalam belasan jurus berikutnya, hanya tergores pedang dan pundaknya juga terluka oleh tusukan ujung pedang. Melihat pedang mereka berhasil, Lai Quan dan Ciok Lin lebih bernafsu lagi. Hanya Kim Chu yang berseru, Han Han, pergilah. Untuk apa melindungi anjing Manchu dan mengorbankan diri sendiri? Seruan ini berkesan di hati Han Han dan ia kembali mencatat sikap baik dari gadis itu terhadapnya. Akan tetapi mana mungkin ia membiarkan cicinya, cihunya, dan keponakannya dibunuh. Dia menjadi bingung sendiri. Semenjak dahulu ia bersumpah dan mengambil keputusan di hatinya untuk membunuh perwira-perwira Manchu yang telah membasmi keluarganya. 7 orang jumlahnya dan terutama sekali perwira muka kuning dan perwira brewok yang ternyata adalah Giam Chiang Kun ini. Akan tetapi sekarang bagaimana? Ia malah melindungi nyawa perwira yang setiap saat dahulu tak pernah ia lupakan sebagai musuh nomor satu itu. Melindunginya dari ancaman bekas suhengnya dan kedua sucinya. Bahkan ia terpaksa harus menentang dan bertanding melawan Kim Chu, gadis yang demikian berbudi terhadapnya. Ia menjadi bingung, akan tetapi apa yang harus ia lakukan? Kembali pedang Lai Quan berkelebat menusuk perutnya. Han Han kaget dan dengan hawa pukulan tangan menangkis sehingga pedang itu meleset, tidak jadi menusuk perut akan tetapi masih melukai pahanya dengan goresan pedang. Mulailah ia marah sekali. Mereka ini tidak tahu betapa sejak tadi dia mengalah, hanya mengelak dan sama sekali tidak balas menyerang. Kebingungan hatinya, ditambah rasa nyeri dari luka-luka itu, menimbulkan kemarahannya. Dan tiba-tiba ia memekik keras, tubuhnya mundur 3 langkah kemudian ia mendorongkan kedua tangannya ke depan sambil mengerahkan tenaga Suat Im Sin Chiang. 3
3 orang murid Toat Beng Chiu Sian Li yang sudah memiliki ilmu Suat Im Sun Chiang mengenal gerakan ini dan cepat mereka pun melakukan gerakan serupa untuk menjaga diri. Akan tetapi, betapa kaget hati Chok Lin dan Lai Kuan ketika mereka merasa hawa dingin yang luar biasa menyerang mereka, membuat mereka terhuyung ke belakang dengan muka pucat, kemudian roboh terguling dengan tubuh menggigil kedinginan. Kim Chu berseru kaget dan heran, juga khawatir melihat keadaan kedua orang saudara seperguruannya. Dia sendiri tidak dipukul oleh Han Han, maka dia tidak terluka. Kini dengan cepat ia menerjang maju, pedangnya menusuk dada. Han Han menangkis dengan hawa pukulan Suat Im Sun Chiang, dan hawa dingin yang menyambar dari samping, membuat Kim Chu menggigil dan terhuyung. Han Han melangkah maju dan menyambar pedang dari tangan Kim Chu. Gadis itu berdiri terbelalak memandang dengan mulut melongo ketika melihat Han Han yang sudah marah sekali itu. Melampiaskan kemarahannya pada pedang itu yang dipatah-patahkannya dengan jari tangan seperti orang mematahkan sebatang lidi saja. Kim Chu, engkau tahu bahwa aku tidak ingin memusuhi kalian. Harap engkau mengerti dan suka membawa pergi kedua orang saudaramu. Sejenak Kim Chu memandang wajah Han Han penuh kekecewaan. Mengingatkan Han Han akan pandang mata Kim Chu beberapa tahun yang lalu ketika Kim Chu melepasnya pergi bersama Lulu. Kemudian dengan gerakan lunglai Kim Chu membalikan tubuh, memeriksa Chok Lin dan Lai Kuan yang sudah bersila dan menghimpun tenaga menyembuhkan luka mereka. Kim Chu membangunkan mereka, menggandeng mereka, sekali lagi memandang kepada Han Han. Kemudian membawa kedua orang saudaranya pergi. Terdengar oleh Han Han isak tertahan keluar dari dada gadis itu. Ia menghela napas dan setelah bayangan Kim Chu dan kedua saudaranya lenyap di antara pohon-pohon, ia membalikan tubuh menghadapi Giam Chiang Kun dan istrinya. Sungguh berbahaya. Dan ilmu kepandaianmu hebat bukan main. Xie Tai Hiap. Lirih Panglima yang baru saja terbebas dari maut untuk kedua kalinya. Pertama di tangan Han Han dan yang kedua kalinya di tangan murid-murid Toat Beng Chiu Sian Li itu. Amat cerdik dan masih belum berani menyebut Han Han sebagai adik iparnya, berkata penuh kagum. Dan berkata Xie Leng sambil memeluk adiknya dan mengucurkan air mata. Ah, untung ada engkau, adikku, kalau tidak, tentu kami sekeluarga telah terbunuh oleh mereka. Han Han, kepandaianmu luar biasa. Mari kau ikut bersama kami ke kota raja, dengan kepandaianmu seperti itu tentu engkau akan mudah mendapatkan kedudukan tinggi. Betul sekali. Aku yang menanggung bahwa engkau tentu akan diangkat menjadi panglima pengawal istana. Giam Chiang Kun berkata. Han Han termenung lalu berkata, memang aku hendak pergi ke kota raja untuk mencari seorang penjahat keji. Siapakah dia, Hante? Aku akan dapat membantu mencarinya, kata Giam Chiang Kun penuh gairah. Tentu Cihu tahu siapa dia. Dia bernama Ouyang Seng. Giam Chiang Kun teringat akan semua rencana yang diatur oleh Putri Nirahai di dalam rapat di rumah Pangeran Ouyang Chin Kok. Akan tetapi ia pura-pura bertanya, tentu saja aku mengenalnya. Dia putra Pangeran Ouyang Chin Kok. Apakah yang telah ia lakukan terhadapmu, adikku? Han Han tidak peduli akan sikap yang amat baik dan mesra dari kakak iparnya yang betapapun juga masih tidak disukainya itu. Aku mencarinya karena dia telah menculik adikku. Han Han, adikmu siapa? Engkau tidak mempunyai adik. Anak orang tua kita hanya aku dan engkau. Kumaksudkan adik angkatku, namanya Lulu. Lulu? Seperti nama seorang anak perempuan bangsa Manchu. Memang, Leng Cici. Dia seorang putri keluarga perwira Manchu yang tewas dalam perang. Dia diculik Ouyang Seng. Harap kau jangan khawatir, adikku. Aku yang menanggung bahwa adikmu itu tidak akan diganggu. Tidak mungkin ada orang berani mengganggu dia, apalagi dia putri perwira Manchu. Kurasa Ouyang Kongcu menculiknya justru karena mendengar bahwa adik angkatmu itu putri Manchu. Maka dia menculiknya untuk menyelamatkannya. Bisa jadi dianggap amat membahayakan keselamatan Lulu kalau berada di sampingmu. Biarlah, aku yang akan menemui Ouyang Kongcu dan pasti adikmu selamat di kota raja. Giam Chiang Kun tersenyum. Hati Han Han menjadi lega mendengar ini. Mungkin benar juga apa yang dikatakan iparnya ini. Lulu seorang putri Manchu, mana mungkin Ouyang Seng berani mengganggunya? Tentu ada sebab lain mengapa Ouyang Seng menculik Lulu. Baiklah, aku akan ikut bersamamu ke kota raja, Leng Cici.
Sieleng girang bukan main dan berangkatlah mereka naik kereta yang dikemudikan oleh Giam Chiang Kun sendiri. Sedangkan Han Han duduk di dalam kereta bersama Sieleng yang menghujankan pertanyaan yang dijawab singkat saja oleh Han Han. Betapapun juga, hati Han Han masih belum terbiasa oleh kenyataan bahwa encinya menjadi istri musuh besarnya. Akan tetapi karena Sieleng benar-benar merasa bahagia dapat bertemu dan berkumpul dengan adiknya. Sikapnya jelas membayangkan kebahagiaan dan keharuan sehingga hati Han Han tidak tega untuk menyatakan ketidakpuasan hatinya. Leng Cici, aku masih heran mendengar ceritamu tentang kakek kita tadi. Benarkah kakek kita yang bernama Sie Hoat itu berjuluk Jai Hwasian dan menjadi tokoh jahat di dunia Kang Ou? Ibu pernah bercerita kepadaku dengan pesan agar hal itu jangan kuceritakan kepada siapapun juga, tidak pula kepadamu. Apalagi tidak boleh terdengar oleh ayah. Justru ayah yang melarang keras cerita itu diketahui orang lain. Akan tetapi aku masih merasa heran. Kalau kakek merupakan seorang tokoh besar dunia Kang Ou yang dijuluki dewa, tentu kepandaiannya hebat. Mengapa ayah seorang begitu lemah? Kalau ayah sepandai kakek, tentu tidak sampai mengalami nasib demikian menyedihkan. Cici, apakah engkau mengetahui cerita selengkapnya? Sieleng menghela napas panjang. Bicara tentang keluarganya merupakan pengalaman pahit yang menyakitkan hati. Karena hal itu mengingatkan dia bahwa suaminya yang tercinta merupakan seorang di antara mereka yang membasmi keluarganya. Kemudian ia berkata, "Aku pun hanya mendengar cerita dari ibu. Akan tetapi engkau sekarang sudah dewasa, sebaiknya kalau kuceritakan kepadamu." Sungguh pun cerita ibu itu pun tidak lengkap dan tidak jelas karena urusan itu selalu dirahasiakan oleh ayah. Sieleng lalu bercerita seperti yang ia dengar dari ibunya. Puluhan tahun yang lalu, kakek mereka, yaitu ayah dari ayah mereka yang bernama Sie Hoat, terkenal sebagai seorang tokoh dunia hitam yang amat ditakuti orang dan berjuluk Jai Hwasian, dewa pemetik bunga. Yaitu seorang penjahat besar yang biasanya suka menculik wanita-wanita, tidak peduli wanita itu masih gadis atau istri orang, kemudian diperkosanya. Kalau hatinya puas dengan wanita itu, maka wanita itu tidak akan dibunuh, bahkan diberi hadiah banyak benda berharga mahal hasil curian di istana-istana pangeran atau hartawan. Akan tetapi kalau wanita itu mengecewakan hatinya, apalagi melawan, lalu dibunuhnya secara keji, ditelanjangi dan disayat-sayat tubuhnya. Karena banyak tokoh Kang Ou yang berusaha menentangnya tewas pula di tangan penjahat cabul yang amat lihai ini. Maka namanya makin terkenal dan dia ditakuti oleh tokoh-tokoh Kang Ou. Wanita yang memuaskan hatinya pun hanya beberapa kali saja didatangi, kemudian ia tinggalkan begitu saja. Karena tokoh jahat ini tidak pernah mau mengikatkan diri kepada seorang wanita. Ada dikabarkan di antara para tokoh Kang Ou bahwa dia sesungguhnya mempunyai istri dan anak, akan tetapi tidak ada seorang pun yang tahu betul akan hal ini. Di antara para wanita yang memuaskan hatinya dan yang ia datangi sampai belasan kali hanya seorang gadis putri seorang sastrawan Shifang. Orang tua gadis yang bernasib malang ini tahu dari puterinya bahwa puterinya menjadi korban Jai Hwasian, akan tetapi apakah yang dapat mereka lakukan? Dengan hati perih mereka itu hanya dapat menutup rapat rahasia itu. Akan tetapi betapa sedih hati mereka ibu ayah dan anak itu ketika terdapat kenyataan bahwa gadis itu mengandung. Sebagai akibat gangguan Jai Hwasian selama belasan kali itu, jalan satu-satunya yang dapat mereka tempuh hanyalah pindah secara diam-diam dari dusun mereka ke tempat lain. Dan di tempat baru ini putri mereka diperkenalkan sebagai seorang janda muda yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan mengandung. Demikianlah, gadis Shifang itu kemudian melahirkan seorang putra. Kakeknya, sastrawan Fang, yang khawatir kalau anak keturunan Jai Hwasian itu akan mewarisi watak ayahnya, lalu memberinya nama Sie Bun An dan semenjak kecil anak itu dididik kesusastraan oleh kakeknya, sama sekali tidak diperbolehkan belajar ilmu silat. Ibu anak itu meninggal dunia tidak lama kemudian karena menanggung penderitaan batin yang hebat. Karena sebenarnya gadis Shifang ini sudah jatuh cinta kepada Jai Hwasian yang memang tampan dan pandai merayu wanita. Setelah dewasa, kakeknya menceritakan Sie Bun An tentang riwayat ibunya, maka taulah Sie Bun An bahwa dia adalah putra penjahat besar Sie Hoat yang berjuluk Jai Hwasian.
Hal ini membuat pemuda yang semenjak kecil dididik kesusastraan dan mempelajari filsafat itu membenci ayahnya dan sama sekali tidak pernah bercerita kepada lain orang. Ia amat maju dalam pelajarannya sehingga mendapat sebutan Siucai setelah lulus ujian kota raja. Dia lalu dikawinkan dan hidup sebagai Siucai di Kamciu. Demikianlah riwayat yang kudengar dari ibu kita, Han Han. Siapa kira, biarpun ayah kita tidak mewarisi kepandaian kakek kita itu, sekarang engkau memiliki ilmu silat yang begitu tinggi. Kiranya engkau yang mewarisi kepandaiannya, akan tetapi kuharap engkau tidak akan mewarisi wataknya. Han Han menghela napas panjang. Teringat ia akan ucapan-ucapan Gak Liat si setan botak yang tertawa bergelak ketika mendengar bahwa kakeknya bernama Sie Hoat, dan menyebut kakeknya itu sebagai Jayhwasian. Pantas saja Gak Liat mentertawakannya karena kakek itu memperkosa Bok Him dan ia mencoba untuk menentangnya. Memang mentertawakan kalau cucu Jayhwasian mencela perbuatan Gak Liat. Karena perbuatan Gak Liat memperkosa Bok Him itu masih belum apa-apa kalau dibandingkan dengan perbuatan Jayhwasian terhadap ratusan, bahkan ribuan orang wanita. Aku merasa malu untuk mengaku menjadi cucu seorang jahanam keji seperti Jayhwasian, Cici. Suara Han Han begitu dingin sehingga Sieleng sendiri mengkirik mendengarnya. Ia teringat akan perbuatan Giamcu kepadanya dan ia mulai merasa ragu-ragu apakah adiknya ini tidak amat membenci suaminya. Juga ia merasa ngeri kalau mengingat bahwa si pemerkosa ibu mereka adalah Giam Kokma, seorang panglima yang berada di kota raja pula. Han Han kagum menyaksikan rumah kuncinya yang seperti istana. Lengkap dengan perabot rumah yang serba mewah dan rumah itu sendiri amat besar, penuh dengan pelayan. Dia diperlakukan dengan sikap hormat sekali oleh cihunya. Dan karena pada dasarnya Han Han adalah seorang yang perasa dan mudah tunduk oleh sikap lunak, ia menjadi makin tidak enak hatinya. Mau membalas kebaikan cihunya, ia selalu teringat akan terbasminya keluarganya, mau bersikap kasar, cihunya amat hormat kepadanya dan ia juga merasa kasihan kepada cicinya yang amat mencinta suaminya. Yang merupakan hiburan hatinya adalah Kui Hong, keponakannya yang mungil dan pandai bicara. Ia seringkali bermain-main dengan keponakannya itu, akan tetapi kalau teringat kepada Lulu, hatinya menjadi murung lagi. Seperti telah dijanjikannya, cihunya itu setiba di kota raja lalu mengunjungi rumah Pangeran Ouyang Chinkok dan dengan girang sekali ia menceritakan pengalamannya tentang pertemuannya dengan Siahan, pemuda perkasa yang aneh dan yang menjadi bahan percakapan dalam sidang tempo hari. Kiranya dia adalah adik istrimu sendiri, bagus sekali kalau begitu. Akan tetapi wataknya amat aneh dan sukar diselami, ya. Bahkan istri hamba yang menjadi kakaknya sendiri pun menyatakan bahwa perubahan amat aneh dan amat besar terjadi pada adiknya. Sehingga hampir ia tidak mengenal watak adiknya. Pula, ada sebuah hal yang amat membahayakan sehingga hamba khawatir kalau dia akan mengamuk. Kepandaiannya benar-benar menakjubkan sekali. Hamba khawatir. Tentang kepandaiannya, aku sudah mendengar dari putraku. Betapapun pandainya, jago-jago sakti kita akan mampu menundukkannya. Tentang Ouyang Kongcu inilah yang mengkhawatirkan hati hamba. Menurut pernyataannya, adik angkatnya yang bernama Lulu, Putri Mancu itu, diculik oleh Ouyang Kongcu dan dia marah sekali. Mengancam hendak membunuh Kongcu kalau adiknya tidak dibebaskan dalam keadaan selamat. Pangeran Ouyang Chinkok mengerutkan alisnya dan menghela napas panjang. Sungguh kedua orang bocah itu mendatangkan banyak kerepotan saja. Adik istrimu itu aneh dan sudah mendatangkan banyak pusing, kini adik angkatnya itu pun tidak kalah anehnya. Memang Lulu itu anak perwira yang menjadi korban penyerbuan kaum pemberontak beberapa tahun yang lalu. Anak itu disangka mati, kiranya muncul sebagai adik angkat iparmu. Ouyang Seng sudah berhasil menculiknya dan karena kaisar merasa kasihan akan nasib anak itu. Mengingat pula akan jasa orang tuanya, Lulu diperbolehkan tinggal di dalam istana sebagai dayang istana. Akan tetapi celaka sekali, baru beberapa hari saja bocah itu telah menghilang, minggat entah kemana. Kini Ouyang Seng yang bingung pergi mencarinya, karena lenyapnya Lulu tadinya dianggap mengacaukan rencana memancing Han Han ke kota raja. Siapa tahu dia telah ikut bersamamu. Kini Han Han mencari Lulu, benar-benar memusingkan. Wah, kalau begitu bagaimana baiknya? Han Han tentu tidak akan mempercayai keterangan itu dan hal ini bisa berbahaya. Jangan khawatir,
Katakan saja terus terang bahwa Lulu minggat dari istana. Kalau tidak percaya boleh suruh dia menyelidiki ke istana. Sementara itu, engkau harus dapat membujuknya dan memperkenalkannya kepada para tokoh pengawal dan pembantu. Sementara menanti kembalinya Gak Lo Ciampu dan keponakanku Putri Nirahai, juga putraku, kita harus dapat membujuknya. Kalau perlu, kita menggunakan akal untuk membuat dia tidak berdaya. Mereka berunding, bahkan Pangeran Ouyang Chin Kok lalu memanggil tokoh-tokoh yang berada di kota raja. Di antaranya adalah Sin Tiao Kui Chiam Tek, kakak beradik tikus kuburan Bong Lek dan Bong Pok Asik, Hek Giamong, Pek Giamong dan Hiat Chiang Sian Limas Unio yang ketiganya adalah murid-murid setan botak gak liat. Dan beberapa orang panglima pengawal, termasuk Giam Kok Ma Chiang Kun, panglima bermuka kuning yang dahulu memperkosa dan membunuh Ibu Han Han. Kemudian dia ambil keputusan untuk memperkenalkan tokoh-tokoh ini kepada Han Han di rumah Giam Chiang Kun. Karena di situ terdapat Sieleng yang dianggap dapat menundukkan Han Han apabila pemuda itu bersikap menentang. Sebelum pertemuan itu dibubarkan, diam-diam Giam Chu berbisik kepada Giam Kok Ma yang menjadi pucat sekali mukanya. Panglima muka kuning ini mendengar betapa Han Han mencarinya dan tentu akan membunuhnya kalau berjumpa. Mengingat bahwa Giam Kok Ma inilah yang dahulu memperkosa dan membunuh Ibu Han Han. Panglima muka kuning ini lalu pulang ke rumahnya dengan muka makin kuning dan jantung berdebar-debar gelisah. Setelah tiba di rumahnya, Giam Chu disambut oleh istrinya dan Han Han yang ingin segera mendengar bagaimana kabarnya tentang diri adiknya. Giam Chiang Kun menarik napas panjang dan berkata, "Wah, Han Te, adik angkatmu itu benar-benar membikin pusing kita semua. Bagaimanakah? Di mana Lulu?" Tepat seperti dugaanku, karena Lulu adalah putri perwira, Ouyang Kongcu sama sekali tidak berani mengganggunya. Dan memang tidak berniat mengganggunya. Bahkan Lulu dihadapkan kepada kaisar sendiri yang mengingat akan jasa-jasa ayahnya. Lalu mengangkat Lulu menjadi dayang istana, yaitu para syul yang meniadi pelayan dalam dan sebagai putri-putri yang terhormat. Akan tetapi, entah mengapa, setelah mendapat kemuliaan itu, baru beberapa hari saja tahu-tahu Lulu telah minggat dari istana. Entah kemana perginya tak seorang pun mengetahuinya. Wajah Han Han yang tadinya bergembira dan lega itu kini berubah menjadi suram. Ia memandang tajam kepada Giam Chiang Kun dan berkata, "Apakah Cihu menceritakan hal yang sebenarnya?" "Han Han, Cihumu tidak pernah berbohong. Tidak mengherankan kalau Han Te kurang percaya. Akan tetapi aku berani bersumpah dan kalau hal itu pun masih kurang meyakinkan hatimu, boleh saja Han Te melakukan penyelidikan sendiri ke istana dan bertanya-tanya. Kurasa tidak semua petugas istana dapat melakukan kebohongan yang sama." Han Han duduk melamun. Ia percaya karena apa perlunya berbohong kepadanya. Pula, setelah tinggal di situ beberapa hari lamanya, ia mendapat kenyataan bahwa Cihunya benar-benar mencinta cicinya. Dan bahwa benar-benar cicinya hidup bahagia di situ. Ia menghela napas panjang. "Kalau begitu, aku pun tidak bisa lama tinggal di sini. Aku harus pergi mencari jejak Lulu. Tidak mungkin aku dapat membiarkan adikku itu merana seorang diri. Aku merasa yakin bahwa pasti dia minggat untuk mencariku." "Ah, mengapa terburu-buru, adik Han Han? Istana sendiri telah berusaha mencarinya dan banyak penyelidik telah disebar untuk mencari Lulu. Bahkan ada perintah dari kaisar sendiri untuk memanggil gadis itu. Kurasa, sebagai seorang gadis Manchu, dia tidak akan berani membangkang terhadap perintah kaisar. Lebih baik engkau menanti di sini, pasti akan dapat ditemukan. Sementara itu, engkau yang memiliki ilmu kepandaian begitu tinggi apakah tidak ingin berkenalan dengan tokoh-tokoh besar di dunia Kangou yang berada di sini? Aku telah mengundang mereka dan mereka ingin benar berkenalan denganmu. Di antara mereka terdapat seorang tokoh sakti dan aneh berjuluk Sin Tiao Kui yang kabarnya murid keturunan tokoh sakti Hak Giam Lo dari Hitan. Ada lagi kakak beradik yang berjuluk Tikus Kuburan, juga mereka memiliki ilmu yang luar biasa lihainya. Di samping itu, lebih baik kau tunggu tokoh yang paling hebat di antara kita semua, yaitu Putri Nirahai yang memiliki ilmu kepandaian mujizat. Biarpun dia hanya seorang gadis muda, dia memiliki ilmu keturunan dari pendekar wanita sakti mutiara hitam di Hitan." Hati Han tertarik juga mendengar ucapan itu, terutama sekali mendengar nama Putri Nirahai.
Bukankah itu Putri Manchu yang amat lihai, yang telah mengatur siasat mengadu domba antara Xiao Limpai dan Hoa Sanpai? Kalau Nirahai memiliki ilmu keturunan pendekar wanita sakti mutiara hitam, berarti gadis Manchu itu masih mempunyai hubungan perguruan dengan Chiang Mo Kiam Kenji Kun dan Okean Hwa. Dua orang sakti sepasang pedang iblis yang saling bunuh sendiri itu karena mereka adalah murid-murid mutiara hitam. Selain ingin dia bertemu dengan orang-orang sakti yang disebut Cihunya itu, juga memang kalau dipikir, kemana ia harus mencari adiknya yang telah melarikan diri dari istana? Adiknya memang nakal, diberi kemuliaan di istana tidak betah dan malah minggat tanpa pamit. Ia tertawa di dalam hatinya. Kalau Lulu tidak menghendaki, biar Kaisar sendiri tidak akan dapat menahannya. Adiknya memang nakal dan lucu, tentu sekarang sedang bingung mencari-carinya, padahal dia sudah berada di kota raja. Kaisar mempunyai kaki tangan di mana-mana, tentu lebih mudah mencari adiknya itu. Melihat pemuda aneh itu agaknya sudah dapat terbujuk, Giam Chiang Kun menjadi girang dan mengatur rencana untuk mempertemukan Han Han dengan para tokoh lain. Bahkan mulai membujuk-bujuk Han Han betapa senangnya kalau pemuda itu suka menjadi pengawal atau jagoan kerajaan. Engkau akan cepat mendapat kemajuan, namamu akan dikenal di seluruh negeri. Akan mendapat kehormatan besar, bahkan siapa tahu kelak akan mendapat kehormatan menjadi pengawal pribadi Kaisar sendiri. Demikian antara lain Giam Chiang Kun membujuk adik iparnya. Aku tidak mau menjadi panglima pengawal kalau pekerjaannya hanya membunuh orang-orang Cihu. Selain aku tidak mempunyai cita-cita menjadi pembesar, juga agaknya tidak mungkin aku menjadi pembesar Manchu. Karena aku masih harus membunuh 6 orang perwira Manchu. Apakah maksudmu, Han Han? Han Han memandang Cihunya dengan tajam. Kini ia mendapatkan kesempatan untuk bicara berdua dengan Cihunya. Cihu tentu mengerti bahwa aku telah bersumpah untuk membunuh 7 orang perwira yang dahulu membasmi keluarga orang tuaku. Cihu sendiri karena sudah menjadi suami ciciku dan kulihat memang Cihu saling mencinta dengan Cici, maka aku tidak akan mengganggumu. Akan tetapi 6 orang perwira lainnya, terutama sekali perwira muka kuning yang telah memperkosa dan membunuh mendiang ibuku. Tak dapat aku mengampuninya begitu saja. Sebelum aku dapat membunuh 6 orang perwira itu, tidak mungkin aku menjadi petugas Kaisar. Wajah Panglima tinggi besar yang penuh jenggot terpelihara baik-baik itu berubah pucat. Ayah, adik Han Han. Apakah engkau tidak dapat melupakan hal itu? Apakah engkau tidak dapat menerima kenyataan dan menganggap peristiwa itu sebagai peristiwa dalam perang yang lazim terjadi? Perang atau tidak, perbuatan manusia dapat dibedakan bagaimana yang jahat dan bagaimana pula yang baik. Kalau orang tuaku tewas dalam pertempuran, aku pun tidak begitu bodoh untuk mencari pembunuh-pembunuhnya. Akan tetapi orang tuaku tidak terbasmi selagi bertempur, melainkan dibasmi secara keji tanpa alasan. Tidak, Cihu. Tidak mungkin aku mengampuni 6 orang perwira yang lain. Han Han menggeleng kepalanya. Giam Chiang Kun tidak berkata apa-apa lagi, akan tetapi Han Han maklum bahwa perasaan Cihunya tersinggung. Akan tetapi dia tidak mempedulikannya. Bahkan pada malam harinya, karena ia telah menaruh curiga akan sikap Cihunya yang ia tahu menaruh ganjelan hati terhadap dirinya. Dengan mempergunakan kepandaiannya, Han Han dapat menyelinap mendekati jendela kamar cicinya dan mendengar percakapan lirih yang terjadi di dalam kamar itu. Bagi orang yang tidak memiliki sinkang yang tinggi sehingga daya tangkap telinganya amat tajam, tidak mungkin mendengarkan percakapan di dalam kamar yang dilakukan sambil berbisik-bisik itu. Sungguh celaka. Adikmu itu tentu akan menimbulkan malapetaka besar. Dia masih mendendam kepada Giam Kokma dan 5 orang perwira lainnya yang dulu menyerbu rumahmu. Dia bersumpah untuk membunuh mereka. Air, anak itu memang keras hati sekali. Aku tidak peduli kalau mereka berenam itu dibunuh, akan tetapi kalau dia melakukan pembunuhan-pembunuhan itu, tentu dia akan dikejar-kejar dan ditangkap. Bagaimana baiknya, suamiku? Satu-satunya jalan untuk menghindarkan pembunuhan adalah memberitahu mereka agar cepat-cepat meninggalkan kota raja. Dan jangan menampakkan diri sebelum Han Han pergi dari kota raja. Kurasa, kalau terlalu lama anak itu berada di sini, akhirnya pasti akan timbul malapetaka. Wataknya aneh sekali. Betapa berat rasa hatiku harus berpisah kembali dengan saudara kandungku yang hanya satu-satunya itu.
Akan tetapi agaknya ucapanmu itu benar sekali, dan terserahlah apa yang hendak kau lakukan asal Han Han terbebas daripada bahaya. Aku akan mengirim surat sekarang juga kepada Giam Kokma, agar dia bersama 5 orang kawan lain itu melarikan diri. Han Han cepat menyelinap pergi, jantungnya berdebar keras. Ia agak terharu mendengar ucapan cicinya, juga ia percaya bahwa cihunya tidak akan mencelakainya. Akan tetapi mendengar bahwa cihunya hendak mengirim surat kepada perwira yang bernama Giam Kokma, ia girang sekali. Kiranya 6 orang musuh besarnya yang lain itu berada di kota raja pula. Tentu Giam Kokma itu pun seorang di antara 6 orang perwira itu. Perwira rendahan yang diutus Giam Chiang Kun membawa surat itu sama sekali tidak tahu bahwa di belakangnya ada orang yang membayangi perjalanannya seperti setan. Ia tidak tahu sama sekali bahwa bayangan yang mengikutinya itu terus ikut memasuki halaman istana Panglima Giam Kokma. Dan bayangan yang bukan lain adalah Han Han itu menyelinap ke dalam gelap setelah tiba di istana itu. Bahkan ketika perwira utusan itu menyampaikan surat kepada Panglima Giam Kokma yang membaca surat itu dengan muka berkerut-kerut. Han Han mengintai dari lubang di atas genteng dan sinar mata Han Han berapi-api ketika ia mengenal Panglima yang mukanya kuning itu. Itulah dia si keparat yang dahulu memperkosa ibunya. Mukanya terasa panas dan kalau menurutkan nafsunya, ingin dia pada saat itu juga melompat ke dalam kamar dan membunuh musuh besarnya itu. Akan tetapi Han Han menahan kemarahannya. Lebih baik menanti sampai mereka semua berkumpul, pikirnya. Kalau kubunuh dia sekarang, aku masih harus mencari 5 orang lainnya dan hal itu tidak akan mudah. Apalagi cihunya sama sekali tidak suka membantunya dalam hal pembalasan dendam ini. Dan hal ini pun ia maklumi, bahkan cihunya tentu saja akan memberi kabar secara diam-diam kepada rekan-rekannya untuk melarikan diri. Han Han memang telah mewarisi ilmu kepandaian yang luar biasa, akan tetapi betapapun juga dia hanya seorang pemuda yang kurang pengalaman. Mana mungkin ia dapat menandingi kecerdikan tokoh-tokoh istana? Dia sama sekali tidak tahu, bahkan menduga sedikit pun tidak bahwa sesungguhnya semua ini telah diatur dan direncanakan oleh para tokoh itu, di bawah pimpinan Pangeran Ouyang Chinkok. Tidak tahu bahwa semua itu adalah pelaksanaan siasat mereka. Karena Giam Chiang Kun maklum bahwa di dalam hatinya Han Han tidak senang kepadanya dan bahwa pemuda ini merupakan ancaman baginya untuk selama hidupnya. Maka ia telah mengatur rencana bersama Ouyang Chinkok dan para tokoh lainnya. Kalau mereka menanti kembalinya Gak Liat, Putri Nirahai dan Ouyang Seng, tentu akan memakan waktu lama. Dan siapa tahu dalam waktu itu apa yang akan dilakukan pemuda aneh itu, dan apapun yang dilakukannya, menimbulkan kengerian dalam hati Merek, mengingat betapa mudahnya Han Han membunuh puluhan orang pengawal. Kebetulan sekali 2 hari sebelum Han Han mendengarkan percakapan antara Cihu dan cicinya, muncul seorang nenek yang luar biasa di waktu malam di dalam gedung istana Pangeran Ouyang Chinkok. Munculnya seperti iblis saja, tahu-tahu telah berada di ruangan dalam tanpa diketahui oleh para pengawal yang menjaga. Hanya setelah dia lewat di kamar yang dijadikan kamar tidur Sin Tiao Kui Chiam Tek saja maka kehadirannya diketahui. Tiba-tiba terdengar suara kaku di belakangnya dan nenek itu merasa betapa ada angin pukulan yang hebat luar biasa mendorongnya dari belakang. Nenek ini bukan lain adalah Toat Beng Chiu Sian Li Bu Chi Goat. Maklum bahwa ada orang berkepandaian tinggi menyerangnya dari belakang, nenek ini memutar tubuhnya. Pemutaran tubuhnya ini didahului oleh menyambarnya anting-anting panjang berbentuk rantai gelang yang tergantung di kedua telinganya. Rantai gelang itu menyambar ke depan menangkis pukulan Sin Tiao Kui Chiam Tek. Pukulan yang dilakukan Sin Tiao Kui adalah pukulan Hek In Sin Chiang. Dari kedua telapak tangannya mengebul asap hitam, hebatnya bukan main. Ketika ujung rantai gelang bertemu dengan tangan si burung hantu, sebuah gelang terlepas. Akan tetapi bukan terlepas runtuh, melainkan terlepas dan meluncur ke arah tubuh si burung hantu. Menyambar jalan darah mematikan di tenggorokan kedua orang tokoh sakti itu sama-sama terkejut. Toat Beng Chiu Sian Li terkejut ketika tangkisan senjatanya yang aneh itu mengakibatkan sebuah gelang putus. Maka ia membuat gelalang itu meluncur menyerang lawan sambil meloncat mundur. Adapun Sin Tiao Kui Chiam Tek terkejut bukan main bahwa serangannya yang amat ampuh itu selain dapat menghindarkan lawan, juga lawan yang lihai itu malah berbalik menyerang dengan senjata rahasia yang aneh itu.
Cepat ia miringkan kepalanya dan mulutnya yang runcing meniup gelang itu sehingga menyeleweng dan masuk ke dalam dinding. Mendengar suara ribut-ribut, sebentar saja ruangan itu penuh dengan para pengawal yang mengepung nenek itu. Kakak beradik tikus kuburan yang mengenal nenek itu berseru dengan kaget. Ah, kiranya Toat Beng Chiu Sian Liang datang? Agaknya kedua tikus kuburan juga kesasar sampai di sini. Orang-orang Shibong, aku memenuhi undangan setan botak yang menyatakan bahwa Pangeran Ouyang Chin Kok membutuhkan bantuan orang pandai. Akan tetapi beginikah penerimaan Pangeran Ouyang Chin Kok terhadap tamunya? Siapa kira Pangeran Ouyang memelihara anjing galak yang mukanya seperti burung sekarat? Ia melirik kepada Sin Tiao Kui yang mendengus saja mendengar ucapan menghina itu. Pangeran Ouyang Chin Kok yang sudah bangun pula tadi bersembunyi dari tempat rahasia, ketika mendengar bahwa nenek yang mengerikan itu adalah Toat Beng Chiu Sian Li. Dan melihat bahwa jagoan-jagoannya telah berada di situ, kini berani muncul dan ia segera berkata, harap Lo Ciampu suka memaafkan orang-orangku. Karena kedatangan Lo Ciampu tanpa memberitahu dan pada tengah malam secara begini mengejutkan, maka orang-orangku tidak mengenal Lo Ciampu. Silakan duduk. Toat Beng Chiu Sian Li sejenak memandang wajah pangeran itu, lalu tertawa dan minum araknya dari guci arak yang selalu diselipkan di pinggang. Kemudian tertawa lagi sehingga kepalanya bergoyang-goyang dan anting-antingnya yang besar dan amat panjang itu mengeluarkan bunyi berkerincingan. Pangeran Ouyang dapat menghargai orang pandai, itu bagus. Ouyang Ong, ya, anjingmu ini selain galak juga lihai sekali. Siapakah dia? Ia menudingkan telunjuknya ke arah Sin Tiao Kui yang sudah berdiri dengan sebelah kaki. Apakah Lo Ciampu belum mengenalnya? Dia berjuluk Sin Tiao Kui. Nenek itu membelalakan kedua matanya. Wah, kiranya inikah si burung hantu? Luar biasa sekali, pantas dengan namanya. Memang kau buruk seperti burung hantu. Aku ingin sekali mencoba kepandaianmu. Nenek tua bangka. Bukankah kau ini seorang di antara selir-selir Sumakiat? Aku pun ingin mencoba gebukan-gebukanmu beberapa jurus. Kapan saja dan di mana saja. Mendengar ini, di dalam hatinya Pangeran Ouyang Chin Kok mengomel. Celaka sekali orang-orang sakti yang wataknya aneh ini. Kalau dibiarkan tentu akan saling gebuk dan rumahnya menjadi arena perkelahian di antara pembantu-pembantunya sendiri. Bisa berabe. Cepat ia tertawa dan meloncat ke depan. Harap Jiwi suka menangguhkan pibu itu untuk lain kali saja. Sekarang ada urusan yang amat penting yang kuharapkan akan mendapat bantuan Chiu Sian Li. Marilah kita bicara di dalam ruangan belakang. Silakan, Lo Ciampu. Demikianlah pangeran yang cerdik ini berunding dengan tokoh-tokoh itu dan hasil perundingan ini merupakan siasat yang dijalankan Giam Chiang Kun terhadap Han Han. Di luar tahu pemuda itu sendiri, Toat Beng Chiu Sian Li yang lihai membayangi pemuda ini. Terus membayanginya ketika Han Han mengikuti utusan yang membawa surat Giam Chiang Kun kepada rekannya, si Panglima Muka Kuning Giam Kok Ma. Ini sudah termasuk rencana mereka. Kalau Han Han langsung turun tangan terhadap Giam Kok Ma, tentu ia akan berhadapan dengan Toat Beng Chiu Sian Li. Kalau tidak dan pemuda ini mengikuti Giam Kok Ma seperti yang mereka duga, hal ini pun sudah mereka persiapkan untuk menyambut pemuda itu. Ketika Han Han mengintai dari atas genteng di gedung Giam Kok Ma, ia mendengar musuh besarnya itu berkata, "Baiklah, sampaikan kepada Giam Chiang Kun bahwa aku sudah mengerti akan isi suratnya. Dan besok pagi-pagi aku akan menghubungi rekan-rekan yang terancam." Mendengar ini, Han Han lalu meninggalkan gedung dan bersembunyi di atas sebatang pohon sambil menjaga. Pada keesokan harinya, ia melihat Giam Kok Ma, musuh besarnya itu, meninggalkan gedung menunggang kuda dikawal oleh 6 orang pengawal. Ia cepat meloncat turun dan mempergunakan ginkangnya mengikuti dari jauh.山上那